Baik, selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman yang menonton dan juga Pak Lutfi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keamanan bagian 1, audit sistem informasi dan jaringan. Untuk pertama, anggota kelompok kami yaitu Gusti Naila, Dia Natali, dan Nadia Gifta. Baik, yang pertama terkait dengan audit sistem informasi. Jadi, sistem operasi adalah program pengendali komputer, dan ia memungkinkan pengguna dan aplikasi berbagi serta mengakses sumber daya komputer bersama seperti prosesor, memori utama, basis data, dan printer. Jika integritas sistem operasi terganggu, maka pengendalian dalam aplikasi akuntansi juga bisa dilewati atau dinetralkan. Karena sistem operasi digunakan bersama oleh semua pengguna, maka semakin besar fasilitas komputer, maka semakin besar juga potensi kerusakannya. Oleh karena itu, keamanan sistem operasi merupakan isu penting dalam pengendalian internal. Nah, ini ada 3 fungsi utama dari sistem informasi. Yang pertama, menerjemahkan bahasa tingkat tinggi seperti Java, C++, Basic, dan SQL ke bahasa mesin melalui compiler atau interpreter. Kemudian mengalokasikan sumber daya komputer kepada pengguna, kelompok kerja, dan aplikasi, memori, terminal, jaringan, basis data, dan printer. Kemudian juga ada mengatur penjadwalan pekerjaan dan multiprogramming, yaitu mengatur prioritas dan pemakaian sumber daya oleh banyak aplikasi secara bersamaan. Nah, agar berjalan konsisten, sistem operasi itu harus memenuhi 5 tujuan pengendalian. Yang pertama, melindungi sistem operasi dari pengguna, kemudian melindungi pengguna dari pengguna lain, melindungi pengguna dari dirinya sendiri, melindungi sistem operasi dari kesalahan internal, dan juga melindungi dari lingkungan, misalnya listrik padam. Nah, kemudian keamanan sistem operasi itu mencakup kebijakan, prosedur, dan kontrol untuk menentukan siapa yang bisa mengakses sistem operasi, sumber daya apa yang boleh dipakai, dan tindakan apa yang boleh dilakukan. Nah, komponen utamanya ada yang pertama log-on procedure, jadi ini verifikasi ID dan password, itu juga ada batas percobaan login dan logout. Kemudian ada access token, jadi data hak akses pengguna yang digunakan sama sesi. Kemudian juga ada access control list atau ACL, yaitu daftar hak akses setiap sumber daya. Kemudian juga ada discretionary access privileges. Jadi ini hak akses khusus yang bisa diberikan pemilik sumber daya ke pengguna lain. Selanjutnya adalah ancaman terhadap integritas sistem operasi. Jadi yang pertama ada ancaman dengan sengaja. Ini misalnya kegagalan perangkat keras, kesalahan program pengguna, dan juga sistem crash. Jadi bisa mengungkap data rahasia. Kemudian juga ada ancaman yang sengaja, yaitu penyalahgunaan wewenang oleh administrator, pihak internal atau eksternal yang mencari celah keamanan, dan juga pemasangan virus atau program berbahaya. Nah, ini ada pengendalian dan pengujian audit. Jadi auditor tuh perlu menguji yang pertama hak akses, yaitu harus sesuai fungsi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian juga menguji password control-nya. Jadi ini tuh wajib digunakan, rutin diganti, tidak lemah, ada kebijakan logout, serta dianjurkan ada one time password. Kemudian juga ada pengujian terkait pengenalan virus dan program berbahaya. Jadi meliputi edukasi pengguna, install antivirus terbaru, kebijakan software legal, prosedur backup, dan uji coba software baru. Kemudian juga ada terkait audit trail atau JAK audit system. Jadi ini terkait log aktivitas sistem dan juga meliputi keystroke monitoring dan event monitoring. Nah, audit trail ini digunakan untuk deteksi akses ilegal, rekonstruksi kejadian, akuntabilitas personal. Nah, auditor itu mengevaluasi apakah audit trail sudah aktif, relevan, serta dianalisis untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Oke, baik yang selanjutnya adalah audit jaringan. Selanjutnya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah risiko intranet. Intranet adalah jaringan internal perusahaan yang digunakan untuk komunikasi antar karyawan, transaksi antar unit bisnis, serta akses ke database perusahaan. Karena sifatnya yang tertutup, banyak orang menganggap intranet lebih amat daripada internet. Namun faktanya, intranet juga menyimpan banyak resiko, terutama ancaman karena sering datang dari orang dalam organisasi sendiri. Lalu risiko-risiko utama intranet adalah ancaman internal karyawan, yaitu karyawan aktif atau mantan karyawan yang memiliki pemahaman tentang sistem dan kontrol yang digunakan. Sehingga mereka bisa menyalahgunakan akses untuk balas dendam, tantangan pribadi, atau bahkan keuntungan finansial. Misalnya dengan menjual data rahasia atau memanipulasi akun perusahaan. Lalu ada interception of network messages atau sniffing, yaitu teknik menjadap lalu lintas data yang lewat di jaringan untuk mencuri informasi rahasia. Jadi data sensitif seperti user ID, password, email, dan file keuangan yang dikirim lewat jaringan intranet bisa disadap menggunakan software sniffer ini. Program ini tersedia luas di internet dan bisa digunakan untuk mencuri informasi-informasi penting. Lalu ada akses ke database perusahaan, yaitu intranet sering terhubung dengan database perusahaan. Resikonya muncul jika data pelanggan, nomor kartu kredit, formula produk, hingga rancangan teknis diakses, dikopi, atau diubah secara ilegal. Lalu laporan dari Computer Security Institute menunjukkan kerugian rata-rata akibat insider fraud mencapai ratusan ribu dolar. Bahkan untuk kasus spionase bisa lebih dari 1 juta dolar. Lalu yang terakhir adalah hak khusus karyawan atau privilege employees.
Ya, jadi bukan hanya staff level bawah, tapi justru middle manager dan tim IT dengan hak akses tinggi yang sering menyalahgunakan kewenangannya karena mereka bisa override control. Next. Selanjutnya adalah risiko internet. Jika intranet lebih rawan karena ancaman orang dalam, maka risiko internet datang dari pihak luar. Karena internet menghubungkan perusahaan dengan dunia luar, pelanggan, mitra bisnis, bahkan pihak asing. Konektivitas ini membuka peluang besar untuk serangan. Oleh karena itu, risiko-risiko utama internet adalah yang pertama itu IP spoofing. Jadi penyerang memasukkan alamat IP agar terlihat seolah berasal dari sumber yang terpercaya. Dengan cara ini mereka bisa masuk ke jaringan, mengirim order palsu, atau bahkan melakukan sabotase data tanpa terdeteksi identitasnya. Lalu adalah Distributed Denial of Service atau DOS dan DDoS. Tujuannya adalah membuat server tidak bisa melayani pengguna sah. Yang pertama itu ada SYN flood, jadi koneksi dibiarkan setengah terbuka sehingga server penuh dengan request kosong. Lalu Smurf attack yang menggunakan ping berantai sehingga korban dibanjiri reply dari ratusan komputer lain. Lalu yang terakhir itu ada DDoS, skala yang lebih besar karena melibatkan ribuan komputer yang sudah terinfeksi malware. Lalu ada sebelumnya. Oke, lalu ada dampak serangannya dari DOS dan DDoS ini bisa membuat perusahaan kehilangan transaksi, website offline berhari-hari, dan reputasi jatuh. Bahkan beberapa hacker menggunakan serangan ini untuk pemerasan, sehingga mereka akan meminta uang tebusan. Selanjutnya. Ya, berikut adalah contoh grafik dari risiko internet ini. Yang pertama ada Smurf attack. Jadi, Smurf attack ini penyerangnya akan mengirim korban, lalu ping itu masuk ke intermediate network. Lalu semua node di sana akan mengirim balasan ke korban, akhirnya korban dibanjiri ribuan balasan ping sampai servernya lumpuh. Lalu DDoS attack ini penyerang akan menyebarkan program berbahaya lewat internet relay chat, lalu komputer pengguna menjadi terinfeksi dengan kontrol program mereka, dan ribuan komputer ini akan diarahkan untuk menyerang server korban secara bersamaan. Akhirnya servernya akan benar-benar tidak bisa diakses. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah jaringan pengendali. Untuk menjaga keamanan jaringan, organisasi perlu menerapkan berbagai kontrol. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah akses ilegal, tetapi juga memastikan kerahasiaan dan integritas data tetap terjaga. Lalu ada beberapa teknik kontrol jaringan yang umum digunakan. Yang pertama adalah firewall. Firewall ini berfungsi sebagai gerbang atau pagar antara jaringan internal dan eksternal. Dan ada beberapa tipe utamanya, yaitu network level firewall yang cepat tapi hanya memfilter berdasarkan alamat. Lalu ada application level firewall, lebih aman karena bisa mengidentifikasi user dan melakukan login. Lalu ada dual home firewall yang memisahkan intranet dan internet secara total sehingga komunikasi hanya lewat proxy. Lalu ada intrusion prevention system atau IPS dan deep packet inspection atau DPI. Nah, DPI ini adalah metode yang menganalisis data di dalam paket, bukan hanya alamat pengirim dan tujuannya. Lalu proxy, perantara yang mengatur lalu lintas data, biasanya untuk keamanan dan kontrol akses. Sistem ini menganalisis isi setiap paket data, bukan hanya headernya. Dengan begitu, trafik berbahaya dari DOS atau DDoS ini bisa dideteksi lebih dini. Lalu ada encryption, yaitu data yang disimpan di dalam database maupun dikirim lewat jaringan harus dienkripsi. Sehingga memastikan datanya tidak mudah dibaca meskipun sudah disadap. Lalu ada digital signature dan certificate. Untuk menjamin pesan tidak diubah di tengah jalan, digunakan tanda tangan digital. Sertifikat digital dari otoritas terpercaya juga akan memastikan pengirim benar-benar dari pihak yang sah. Lalu ada callback device, yaitu digunakan untuk mencegah akses ilegal. Jadi saat pengguna mencoba masuk, sistem akan memutus koneksi lalu menghubungi balik nomor resmi yang sudah terdaftar. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah pengendalian risiko ancaman. Nah, ancaman yang dimaksud di sini adalah ancaman yang bersifat kriminal, misalnya hacking, pemalsuan identitas, atau penyebaran malware. Nah, untuk mengatasinya, organisasi harus menerapkan kombinasi teknologi dan prosedur audit. Yang pertama itu bisa menggunakan firewall. Firewall yang baik itu harus fleksibel, memiliki filter yang kuat, autentikasi jelas, dan logging detail, dan dipisahkan untuk sistem yang tidak butuh akses publik. Auditor bahkan dianjurkan untuk melakukan penetration testing untuk menguji kelemahannya. Selanjutnya adalah mitigasi DOS atau DDoS. Serangan DOS sulit diatasi karena sumbernya sering tersebar dan menyamar. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti blok IP sumber jika dapat diidentifikasi, menggunakan IPS dengan DPI untuk memfilter trafik abnormal, lalu monitor koneksi setengah terbuka agar server tidak penuh request palsu. Dan audit prosedur. Jadi auditor akan mengecek apakah inskripsi sudah berjalan, apakah log transaksi pesan lengkap, dan apakah callback devices berfungsi. Dengan begitu, perusahaan bisa mendeteksi dan mencegah akses ilegal sebelum berdampak besar. Selanjutnya. Baik, ini adalah salah satu contoh grafik jaringan pengendali, yaitu dual home firewall. Jadi, akses dari internet itu akan melewati dua firewall sebelum memasuki local area network.
Next. Oke, yang terakhir adalah kegagalan perangkat. Nah, selain ancaman kriminal, jaringan ini juga rawan masalah teknis gitu, seperti kegagalan perangkat keras, seperti server, modem, atau kabel, serta gangguan transmisi karena noise listrik yang bisa merusak data yang dikirim. Contoh-contoh risikonya adalah data hilang atau korap saat dikirim, database atau program di server gagal terbaca, transaksi keuangan salah dicatat karena bit data berubah di perjalanan. Lalu ada teknik pengendalian untuk mengurangi resiko ini. Yang pertama adalah echo check. Penerima mengirim balik pesan ke pengirim untuk diverifikasi. Jika ada perbedaan, pesannya akan dikirim ulang. Lalu parity check, menambahkan bit ekstra seperti vertical dan horizontal parity. Nah, vertical parity itu dicek per karakter, sedangkan horizontal parity itu akan dicek per blok data untuk memastikan struktur data tidak berubah. Nah, kombinasi dua teknik ini bisa mendeteksi bahkan error ganda yang sering muncul akibat line noise, sehingga deteksi errornya lebih akurat. Lalu, tujuan dan prosedur audit. Tugas auditor adalah memastikan semua kontrol bekerja. Jadi auditor harus memeriksa sampel log, transaksi, dan melihat apakah ada pesan yang korup dan mengecek apakah sistem berhasil melakukan retransmisi data. Dengan begitu, integritas data akan tetap terjaga meskipun ada gangguan teknis. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai audit Electronic Data Interchange atau audit pada EDI. Jadi, EDI ini sering digunakan sebagai fondasi proses bisnis otomatis yang biasanya ini dipakai oleh banyak organisasi untuk mengkoordinasikan operasi penjualan dan produksi serta menjaga aliran bahan baku aliran bahan baku tidak terputus. Nah, proses ini berupa perjanjian mitra dagang dengan pemasok dan pelanggan mereka. Sehingga bisa kita definisikan secara singkat kalau EDI ini adalah suatu pertukaran informasi bisnis antar perusahaan dalam format standar elektronik yang dapat dibaca dan diproses oleh komputer. Dan EDI ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu merupakan sebuah upaya antar organisasi. Yang artinya sebuah perusahaan tidak akan bisa melakukan EDI sendirian, butuh kerjasama dengan perusahaan lain. Lalu karakteristik yang kedua ialah proses transaksinya terjadi secara otomatis. Dalam artian sudah tidak dibutuhkan lagi otorisasi proses oleh manusia. Dan semua prosesnya itu sudah disepakati bersama di awal saat perjanjian mitra dagang. Lalu karakteristik yang ketiga adalah informasi transaksi ditransmisikan dalam format standar, sehingga meski antara perusahaan yang bekerja sama ini memiliki sistem internal yang berbeda, mereka tetap bisa saling bertukar informasi dan melakukan proses bisnis karena mereka menggunakan standar yang sama. Nah, berikut merupakan alur proses dari EDI yang di sebelah kiri, itu prosesnya adalah si company A atau si customer ini melakukan permintaan pembelian. Kemudian permintaan tersebut akan masuk ke Customers Purchase System atau sistem pembelian pelanggan yang membuat purchase order atau PO secara elektronik lalu mengirimkannya ke EDI Translation Software milik company A. Lalu EDI Translation Software ini akan mengubah PO itu menjadi format standar yang dapat dikirim. Lalu pesan dalam format standar ini dikirim melalui communication software ke sistem milik si pemasok atau si company B. Dan communication software di company B akan menerima pesan dan meneruskannya ke EDI Translation Software milik company B tersebut. Dan EDI Translation Software ini akan mengubah format standar menjadi format internal perusahaan company B tersebut. Kemudian supplier sales order systemnya akan menerima PO dalam format internal dan langsung memproses pesanan pelanggan sehingga nanti pesanannya atau persediaannya akan dikirim dan transaksinya akan tercatat secara otomatis. Namun banyak juga perusahaan yang memilih menggunakan Value Added Network atau VAN yang alurnya itu ada di gambar sebelah kanan. Dan VAN ini menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung dengan mitra dagang mereka. Jadi perusahaan pengirim akan mentransmisikan pesan EDI-nya itu ke jaringan, bukan langsung ke komputer milik mitra dagang. Sehingga bisa kita bilang kalau VAN ini merupakan transaksi EDI yang berjalan secara tidak langsung, yang prosesnya ini mirip seperti EDI tadi, cuman bedanya adalah pesanan pembeli yang telah diterjemahkan oleh Translation and Communication Software ke dalam format standar EDI akan ditempatkan di customer's mailbox yang ada dalam PAN, bukan langsung dikirim ke komputer supplier. Nah, di sini juga akan ditulis tuh ada banyak sekali other network subscribers yang artinya adalah pelanggan lain. Jadi pelanggan lain juga bisa terhubung dalam jaringan PAN yang sama. Dengan cara ini, satu jaringan PAN ini dapat menghubungkan banyak perusahaan sekaligus tanpa harus membangun koneksi langsung satu persatu. Kemudian berikut merupakan standar EDI, ada 2 standar utama, yaitu ANSI X12 yang dikembangkan oleh American National Standard Institute dan sering digunakan di wilayah-wilayah Amerika Utara. Kemudian standar yang kedua ialah EDI FACT atau Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport
Ini dikembangkan oleh PBB dan digunakannya secara global. Nah, dengan adanya standar ini, file transaksi yang dikirim dari satu pihak oleh pihak penerima perlu adanya transaksi khusus. Dan untuk gambar di sebelah kanan itu merupakan amplop elektronik SIS, yang dimana amplop elektronik juga terdiri dari kumpulan transaction set, yang dimana transaction set ini terdiri dari segmen data dan juga elemen data. Nah, segmen data ini berisi kategori informasi, sedangkan elemen data itu berisi isi spesifik dari kategori tadi. Misalnya kalau segmen data itu judulnya adalah nama vendor, sedangkan elemen data ini merupakan list siapa saja vendor-vendornya. Kemudian implementasi EDI ini juga memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi, diantaranya pertama, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk entry data dan pengurangan kesalahan atau error. Yang kedua, bisa mengurangi biaya kertas, pencetakan, pengiriman, dan penyimpanan. Lalu yang ketiga, prosedur aktivitas ini sudah terotomatisasi, baik itu proses pembelian, penjualan, pembayaran, dan penerimaan kas, dan juga bisa mengurangi waktu jeda yang biasanya menyebabkan penumpukan persediaan. Kemudian untuk Financial of EDI ini membahas proses pembayaran dalam transaksi EDI, yang dimana pembayarannya ini dilakukan secara elektronik lewat Electronic Funds Transfer atau EFT seperti gambaran di sebelah kiri, yang dimana jadi pembayarannya ini bukan lagi menggunakan cek kertas tapi langsung transfer antar bank. Dalam proses pembayaran melalui EDI ini dimulai ketika sistem EDI pembeli menerima faktur dari pemasok, memverifikasinya, lalu memasukkannya ke accounts payable atau utang. Nah, setelah itu sistem secara otomatis memilih faktur yang harus dibayar dan mengirimkan instruksi ke originating bank atau OBK. Nah, OBK ini akan menarik dana dari rekening pembeli, lalu mentransfernya ke Automatic Clearing House atau ACH yang berperan sebagai perantara untuk meneruskan dana ke receiving bank atau RBK milik penjual. Selanjutnya, RBK milik penjual akan memasukkan dana ke rekening penjual, sementara sistem EDI penjual mencatat penerimaan cash tersebut dan mengaitkannya dengan faktur pelanggan di accounts receivable atau piutang. Namun, dalam proses pembayaran ini sering timbul masalah karena adanya keterbatasan format EFT yang tidak bisa menampung detail pembayaran. Padahal satu pembayaran ini bisa mencakup banyak sekali faktur atau sebagian faktur. Nah, hal ini membuat perusahaan sering harus mengirim informasi tambahannya secara terpisah sehingga prosesnya menjadi rumit. Solusinya apa? Solusinya adalah memakai Value Added Banks atau VABS yang mampu mengonversi berbagai format pembayaran ke standar EDI dan menyediakan satu sistem pembayaran yang fleksibel untuk semua mitra dagang. Kemudian kita akan bahas mengenai EDI Controls atau pengontrolan dalam EDI. Karena proses dalam EDI ini terotomatisasi dan tidak ada intervensi manusia sama sekali, maka perlu sistem pengendalian dan kontrol yang kuat untuk memastikan transaksi ini diproses dari dan kepada mitra dagang yang sah dan telah diotorisasi. Di sini ada 3 proses pengontrolan EDI. Itu yang pertama, beberapa VAN memiliki kemampuan untuk memvalidasi kata sandi dan kode ID pengguna untuk pemasok dengan mencocokkannya terhadap file pelanggan yang sah. PAN ini akan menolak transaksi mitra dagang yang tidak sah sebelum mencapai sistem pemasok. Lalu yang kedua, sebelum dikonversi, perangkat lunak penerjemah dapat memvalidasi ID dan kata sandi mitra dagang terhadap file validasi dalam basis data perusahaan. Lalu yang ketiga, sebelum diproses, perangkat lunak aplikasi milik mitra dagang merujuk ke file pelanggan dan pemasok yang sah untuk memvalidasi transaksinya. Nah, untuk akses kontrol dalam EDI ini artinya membatasi siapa saja yang boleh mengakses data antar mitra dagang. Karena dalam sistem EDI ini perusahaan kan sering saling membuka data-data penting. Nah, oleh karena itu, dalam perjanjian mitra dagang di awal harus ada pernyataan mengenai sejauh mana akses tersebut diperbolehkan. Untuk mencegah penyalahgunaan, perusahaan biasanya membuat file pelanggan atau vendor yang sah serta tabel otoritasnya sehingga mitra hanya bisa membaca data-data tertentu, misalnya data stok atau data harga tanpa bisa mengubahnya. Kemudian audit dalam EDI ini yang pertama ada audit trail atau jejak dalam EDI. Nah, karena dalam transaksi ini tidak ada dokumen fisik sebagai bukti audit seperti faktur kertas atau bukti pembayaran, maka sebagai gantinya diterapkanlah control log, yaitu setiap kali transaksi melewati satu tahap sistem dalam EDI, entah itu dibuat, diterjemahkan, dikirim, diterima, atau diproses, sistem mencatatnya ke dalam log, sehingga auditor tetap bisa menelusuri sampel transaksi dari awal hingga akhir dan memastikan tidak ada yang hilang, salah, atau disalahgunakan. Kemudian, di sini juga ada tujuan audit berkaitan dengan EDI, itu ada 3 tujuan utama, yaitu semua transaksi EDI diotorisasi, divalidasi, dan sesuai dengan perjanjian mitra dagang. Tujuan yang kedua, tidak ada organisasi tidak sah yang memperoleh akses ke catatan basis data. Tujuan yang ketiga, mitra dagang yang sah memiliki akses yang sesuai dan ada audit trail untuk mengakses semua transaksi EDI.
Kemudian berikut merupakan 3 prosedur utama berkaitan dengan EDI yang harus dipenuhi oleh auditor. Yang pertama adalah prosedur pengujian kontrol otorisasi dan validasi. Di sini, auditor harus memastikan bahwa kode identifikasi mitra dagang diverifikasi sebelum transaksi diproses. Untuk mencapai prosedur tersebut, auditor bisa melakukan 2 hal seperti yang tertulis di layar. Lalu prosedur yang kedua ialah pengujian kontrol akses. Di sini, auditor harus memastikan keamanan atas file mitra dagang yang sah dan basis data yang merupakan inti dari kerangka kerja kontrol EDI. Dan auditor dapat memverifikasi kecukupan kontrol dengan 3 cara seperti yang dipaparkan di layar juga. Dan prosedur yang ketiga ialah pengujian kontrol audit trail, yaitu auditor harus memverifikasi bahwa sistem EDI menghasilkan log transaksi yang melacak transaksi melalui semua tahap pemrosesan. Dengan memilih sampel transaksi dan menelusurinya melalui proses, auditor dapat memastikan bahwa nilai data kunci dicatat dengan benar pada setiap titik. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke audit PC berdasarkan sistem akuntansi. Baik, jadi berbeda dengan sistem mainframe atau client server yang biasanya dibuat khusus sesuai kebutuhan pengguna, aplikasi PC ini bersifat lebih general purpose sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Dan strategi ini membuat vendor dapat memproduksi perangkat lunak standar dengan biaya rendah, minim kesalahan, dan juga cepat dipasarkan. Nah, sistem akuntansi PC ini populer terutama di perusahaan kecil untuk menggantikan sistem manual, jadi membuat operasi lebih efisien dan meningkatkan daya saing. Nah, ini desain sebagian besar sistem akuntansi PC itu sifatnya modular, artinya sistem akuntansi dibangun dari beberapa modul atau subsistem yang saling terintegrasi. Ini contoh bagannya kalau dari buku. Dan ini penjelasannya, jadi yang di awal tadi tuh ada namanya Menu Driven Control Program. Jadi dia terletak di pusat diagram, terus juga berfungsi sebagai user interface bagi pengguna untuk mengakses modul-modul lainnya. Dan dari sini pengguna itu bisa memilih menu sesuai kebutuhan, misalnya masukkan order penjualan, mencatat penerimaan kas, atau memproses gaji. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang tadi itu yang pertama ada Sales Order Module untuk mencatat transaksi penjualan dan piutang. Kemudian juga ada Cash Receipts Module, itu untuk mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Kemudian juga ada Purchases and Accounts Payable Module, jadi untuk mencatat pembelian dan utang usaha. Kemudian juga ada lagi namanya Cash Disbursements Module, itu untuk mencatat pengeluaran kas, misalnya pembayaran utang. Kemudian ada juga General Ledger Module, ini merupakan pusat pencatatan akuntansi yang mengkonsolidasikan data dari semua modul. Dari sini laporan keuangan disusun. Dan juga ada Inventory Control Module, jadi ini untuk mengelola persediaan barang. Dan yang terakhir ada Payroll Module, jadi untuk mengelola penggajian karyawan. Nah, ini ada risiko dan pengendalian sistem akuntansi PC. Jadi berbeda dengan mainframe, sistem operasi PC itu relatif lemah dalam pengendalian internal. Ini ada beberapa risiko utamanya. Yang pertama, kelemahan sistem operasi. Jadi karena PC itu didesainnya untuk mempermudah akses, bukan membatasi, akibatnya data rentan diakses, diubah, atau dihapus tanpa izin. Kemudian juga ada akses kontrol lemah. Jadi lock-on bisa dilewati dengan boot dari CD, ROM, atau USB. Kemudian juga ada risiko tidak ada pemisahan tugas atau segregation of duties. Jadi seringkali satu orang tuh bisa menginput penjualan, penerimaan kas, pembelian, dan menjalankan buku besar. Kemudian juga ada risiko terkait kontrol password bertingkat. Jadi bisa membatasi akses ke directory, file, atau fungsi tertentu sesuai job desk. Kemudian dari risiko pencurian PC, jadi ukurannya kecil dan portabilitas laptop itu membuatnya rawan dicuri. Kemudian juga backup lemah, jadi PC itu bergantung pada pengguna untuk backup. Sering diabaikan sehingga terjadi kerusakan pada hard drive. Yang terakhir ada risiko infeksi virus, jadi virus adalah ancaman yang umum sehingga perlu kebijakan penggunaan antivirus yang disiplin. Selanjutnya ada tujuan audit terkait keamanan PC. Jadi auditor perlu memastikan bahwa data, program, dan PC itu terlindungi dari akses ilegal, manipulasi, kerusakan, atau pencurian. Nah, juga ada kompensasi atas kurangnya pemisahan tugas melalui supervisi dan prosedur. Kemudian auditor perlu memastikan apakah prosedur backup itu berjalan efektif dan apakah aplikasi yang dipilih dan diperoleh itu dari vendor yang resmi serta sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, auditor juga perlu memastikan apakah sistem bebas virus dan terproteksi dengan baik. Selanjutnya adalah prosedur audit terkait keamanan PC. Jadi, pastikan PC itu diamankan secara fisik, misalnya dengan kunci anti pencurian. Kemudian, memeriksa apakah pemrograman sistem akuntansi itu tidak merangkap operator. Kemudian, auditor juga memverifikasi adanya laporan transaksi dan rekonsiliasi rutin manajemen. Kemudian juga ada uji penerapan password bertingkat sesuai job desk, periksa prosedur backup, baik manual ataupun online, dan juga auditor memastikan software itu legal dan dari vendor terpercaya. Dan yang terakhir adalah juga terkait review kebijakan antivirus, jadi itu harus terinstall di semua PC, update rutin, scanning otomatis saat startup, dan memeriksa software baru sebelum digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat teman-teman dan Pak Lutfi yang sudah menonton. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom Google Classroom. Makasih.